Halo? Halo Prita, Iya, Bu. apa kau bicara dengan Risab tentang masalah aula kita? Kau bilang padanya aula kita akan disegel kalau kita tidak membayar. Tadi Risab datang ke sini dan bawa uang akan sewa aula kita. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan telepon nanti. Nyonya Lutra, aku akan kembali lagi. Apa semuanya baik-baik saja? Iya, aku akan segera kembali. Baiklah. Katanya Prita tidak bilang padanya. Kenapa aku merasa kalau ini semua terjadi karena dia? Itu berarti Tuhan telah mengabulkan doa kita. Wow, foto ini sangat bagus. Kapan diambilnya? Aku bahkan tidak tahu. Sherlyn, kau difoto saat pertama kali datang ke kediaman Lutra. Kau terlihat mengagumkan. Raki, dia terlihat cantik. Ayo Risab, Sherlyn, coba lihat ini. Tarian pertama kalian bersama. Foto ini akan selalu bersamamu. Ini akan mengingatkanmu tentang momen yang indah. Ayo Kak Risab, di sini juga ada foto pertunjukan tarian kita juga. Coba lihat. Ini dia. Iya, sangat bagus. Semua foto-foto itu sangat bagus. Lihat album yang satunya. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला Kak Risab, aku masih mau melihat album itu. Sini, berikan pada aku. Aku mau lihat. Hei. Aku harap Kritika tidak melihat foto yang hilang. Aku harap aku tidak ketahuan. Aku harus selesaikan beberapa pekerjaan penting. Kalian teruskan melihat foto-fotonya. Wah, lihat mereka. Mereka saling memberi isyarat. Ibu sangat senang. Tuhan memberkati. Aku akan kembali. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला. Aku tahu kalau ini benar-benar konyol. Tapi apalagi bisa aku lakukan, Prita? Aku sangat menginginkan kalau kau terus bersamaku. Risa? Prita, Kau ketahuan. Jadi kau yang mengambil foto dari album? Tunjukkan itu padaku. Ayo, kau mengambil foto yang mana? Ayo tunjukkan. Aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Kok tidak perlu menyembunyikannya dariku? Aku tahu foto siapa yang kau ambil, tapi aku ingin melihatnya. Tolong tunjukkan padaku. Kau tersipu tertangkap basah. Kau mengambil foto tunanganmu, bukan foto orang lain kan? Tolong tunjukkan padaku. Ayo, jangan malu. Mana? Aku ingin melihatnya karena aku ingin tahu apa yang istimewa dari foto ini dan membuatmu sampai melakukan sesuatu yang tidak biasa kau lakukan. Sangat romantis. Kau pikir aku romantis? Prita, bisa kau mengatakan sesuatu yang romantis? Jika aku mengambil foto ini dari hatiku, jantungku akan berhenti berdetak. Jadi itu perasaan yang datang dari lubuk hatimu yang membuatnya cukup jelas bahwa kau ternyata sedang jatuh cinta.
Aku berharap aku bisa memberitahumu kalau aku jatuh cinta padamu. Hanya padamu. Tapi aku tidak berdaya. Aku tidak bisa mengatakannya. Maaf, apa aku tidak berlebihan? Tidak sama sekali. Tolong beritahu, apa yang membawamu ke sini? Apa kau butuh sesuatu? Iya. Aku ingin bertanya tentang 60.000 rupiah yang kau berikan kepada ibuku. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau memberinya uang yang begitu besar? Aku tidak memberinya uang tanpa alasan apapun. Aku memesan aula pernikahan Kumkum Bahagia selama 2 hari. Hanya itu saja. Bukan hanya itu. Ini masalah besar. Kau telah memberiku bantuan besar. Aku tidak tahu apakah aku bisa membalas kebaikanmu ini. Sebenarnya, aku tidak ingin kau melakukan apapun untuk aku karena merasa kasihan. Prita, kau bilang apa? Kenapa aku harus melakukan sesuatu karena kasihan? Aku tidak mengerti maksudmu. Berhenti berpura-pura. Tolong beritahu aku, siapa yang memberitahumu bahwa kami membutuhkan 50.000 rupiah? Kau membutuhkan uang? Aku tidak tahu tentang hal itu. Jangan berbohong, Risab. Kau adalah orang yang aku percaya. Aku tidak suka jika kau berbohong. Jadi katakan padaku. Katakan, Risab, aku tidak mau kau berbohong. Kau sudah menuduhku berbohong, Prita. Padahal kaulah yang berbohong dan kau baru saja melakukannya. Kau mengatakan bahwa kau menganggap aku sebagai temanmu dan kau percaya padaku, benar kan? Tapi semua itu bohong. Seandainya kau anggap aku temanmu dan percaya kepadaku, kau akan berbagi masalahmu denganku. Tapi kau tidak melakukannya. Ya, aku mendengar percakapanmu dengan Sristi. Prita, sama sekali tidak pernah terpikir olehku bahwa kau akan menjadi egois. Menurutmu, masalahku adalah masalahmu. Tapi aku tidak berhak mengetahui apa masalahmu, Prita. Itu berarti aku tidak perlu khawatir meskipun kau menghadapi masalah yang begitu besar. Bagaimana itu mungkin, Prita? Kau siap untuk menjual aula pernikahan dan kau mengharapkan aku menikah dengan Sherlyn. Prita, ini berarti kau tidak menganggapku sebagai temanmu. Mungkin kau tidak menganggap aku cukup berharga? Aku sangat kesal padamu, Prita. Ya, benar. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin mengambil uangku. Tapi aku sudah membatalkan pesanan aula pernikahan lain untuk memesan aula Kumkum Bahagia. Jika kau bersikeras mengembalikan uangku, aku anggap kau tidak ingin aku bertunangan. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kau sangat pintar. Aku tahu persis apa yang kau maksud. Kau memaksa aku secara tidak langsung untuk menerima uang itu. Karena aku sangat tahu kalau kau ingin bertunangan. Kau tahu apa, Prita? Aku ingin membantumu, tapi aku tidak ingin melukai harga dirimu. Aku tahu kau tidak akan meminjam uang dariku. Oleh karena itu, aku memesan aula pernikahan. Tapi aula itu cukup kecil. Ukuran bukanlah masalah untukku, Prita. Aku yakin kau akan membuat aula kecil itu terlihat seperti aula yang megah. Kau akan membuatnya istimewa. Terima kasih. Nah, sekarang kaulah yang harus menolongku. Kumpulkan semua anggota keluargaku. Beritahu mereka bahwa ada sesuatu yang penting yang harus kukatakan pada mereka. Aku ingin beritahu mereka tentang tempat ini, oke? Baiklah. Sekarang kau bebas untuk tetap memandangi orang yang dekat di hatimu. Aku tidak akan mengganggumu. Tidak seorang pun bisa menghentikan aku untuk melakukannya. Aku pergi dulu. Apa yang harus kulakukan? Risab, apa yang kau lakukan? Aku tidak punya hak untuk menyimpan foto ini. Tapi aku tidak bisa menahannya. Perasaanku semakin menguasaiku. Ada apa ini? Kenapa Risab menyuruh kita berkumpul? Dia cucu ibu. Dia hanya memberi perintah dan tidak memberi kita tahu apapun. Ibu, bahkan kami juga ingin tahu ada apa. Kita akan tahu setelah Rishabh ada di sini. Kenapa dia tersenyum seperti itu? Sekarang dia akan jatuh dan aku akan menyelamatkannya lagi. Sepertinya ini lebih menarik. Kurasa mereka tidak akan menunggu lama.
Kurasa saat Risap bertunangan, Karan akan memberitahu semua orang bahwa dia punya hubungan dengan Prita. Kok konyol ya? Apa kau tidak perhatikan sekitar? Apa masalahmu? Mengapa kau memiliki senyum bodoh itu? Aku menunggumu jatuh agar aku bisa menangkapmu. Kenapa harus jatuh? Apa kau lupa? Kau selalu jatuh dan aku memelukmu. Benar kan? Rita, kenapa berdiri di sana? Sini, Nak. Iya. Ini dia Risau. Selamat datang Yang Mulia. Tolong beritahu kami, mengapa kau mengumpulkan seluruh keluarga di sini? Apakah ada masalah, Nak? Ibu memberitahuku kalau besok adalah hari yang baik untuk pertunangan. Dan aku sudah memesan tempat untuk pertunangan. Wow, luar biasa. Keponakanku berperilaku sangat bertanggung jawab. Aku sangat bangga padamu. Kau mewujudkan harapanku, Risap. Bukankah itu lucu, Raki? Dan dia juga sudah melakukan semua persiapan. Kau tampak sedang terburu-buru untuk pertunangan. Bukan begitu, Risap? Seseorang ingin aku bertunangan secepatnya. Keinginan ibu adalah perintah bagiku. Dan aku ingin pertunanganku dilakukan di aula Kungkumbagya. Tunggu dulu. Risap, apakah itu aula kecil tempat kau mengadakan konferensi? Iya? Apa kau yakin? Ini bukan acara kecil. Ini adalah pertunangan Risap Lutra. Maksudku, bagaimana bisa kau memesan aula kelas menengah yang kecil dan kotor? Ini sangat konyol. Aku yakin. Jangan lihat Prita, Bibi. Prita tidak terlibat dalam keputusan ini. Bahkan dia sama sekali tidak mengetahui tentang hal ini. Sebenarnya Abi pernah memberitahuku, semua pertunangan atau pernikahan yang dilakukan di sana itu selalu langgeng. Aku tahu tempat itu memiliki aura positif. Lalu bagaimana jika aku adalah Risap Lutra? Aku adalah manusia juga. Dan aku ingin pertunanganku dilakukan di aula Kungkumbagya. Jadi apa masalahnya? Kau yang melakukan itu bukan? Hah? Sangat buruk. Risap, aku tahu kalau Prita itu temanmu. Jika kau dan aku bertunangan di aula kecil, aula itu akan jadi terkenal. Tapi orang-orang akan mengejek kita. Setidaknya kau harus memikirkanku. Sherlyn, keputusanku sudah bulat. Jika tempatnya berubah, tanggal pertunangan kita juga akan ditunda. Dan aku tidak tahu kapan tanggal berikutnya. Jika kau tidak masalah dengan keputusan ini, aku juga tidak. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, kita bertunangan di tempat itu. Ini belum selesai, Risap. Risap, apa aula itu benar-benar punya aura yang positif? Maksud ibu, apa semua pertunangan dan pernikahan yang dilangsungkan di sana itu berhasil? Aku tidak tahu, Bu. Tapi yang aku tahu bahwa pemiliknya itu adalah orang-orang yang jujur. Tempat itu pasti diberkati, Bu. Kau benar sekali. Risap ada benarnya. Apalagi yang kau tunggu? Ayo mulai mengundang para tamu. Bagaimana aku melakukannya? Aku tidak tahu alamat. Tanyakan pada Prita. Prita, beri aku alamat. Iya, Kungkumbagya. Ayah, biar ku catat. Beritahu. Sherlyn, tenanglah. Tenang saja ya. Sherlyn. Tenang? Bagaimana bisa tenang? Kau kan ada di sana. Kau melihat kan betapa kasarnya Risap padaku. Bahkan dia mengancamku. Jika aku ingin bertunangan, upacara akan berlangsung di aula kotor milik Ibu Prita. Kalau tidak, pertunangan akan dibatalkan. Dia juga menunjukkan dengan cukup cerdas bahwa dia tidak yakin apakah kami akan bertunangan atau tidak. Aku harap kau mengerti apa artinya itu. Risap siap melakukan apapun untuk Prita. Percayalah padaku. Kau terus meyakinkan aku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi maaf, kau belum melakukan apa-apa sampai sekarang. Sherlyn, aku setuju dengan apa yang kau katakan. Sebenarnya aku tidak pernah menyadari hal seperti ini bisa terjadi. Aku selalu meyakinkan diri sendiri bahwa Risap hanya bersikap baik pada Prita. Tapi kau benar, semua ini telah di luar kendali.
Kita harus melakukan sesuatu, Sherlyn. Aku terus memberitahumu, tapi kau tidak percaya padaku. Aku harap kau percaya padaku sekarang. Situasinya serius. Jika kita tidak segera lakukan sesuatu, Rishabh akan sangat dekat dengan Prita. Dia tidak akan menikah denganku. Dan setelah itu, Pritalah yang menang. Aku kalah. Ya ampun, Sherlyn. Apa yang telah kau lakukan? Kau berdarah. Untuk apa kau peduli dengan lukaku? Aku takut suatu hari nanti aku akan patah hati karena Prita. Percaya padaku. Percayalah. Tidak, Sherlyn. Kau telah dipermalukan. Semua ini karena Prita. Aku berjanji padamu. Aku akan memberinya pelajaran yang setimpal. Dia tidak akan bisa menghadapi siapapun di keluarga ini. Dan aku yang pertama akan membuat konspirasi untuk melawannya. Semua orang di keluarga ini akan berhenti mempercayainya. Bibi yakin itu? Aku sangat yakin, Sherlyn. Percayalah padaku. Bajai, Bajai! Bajai berhenti! Bajai, tunggu! Tunggu berhenti! Keterlaluan! Mereka hanya lewat saja. Mereka tidak mau ambil penumpang. Setidaknya mereka bisa bilang kan padaku. Tidak punya sopan santun sama sekali. Lalu bagaimana aku bisa pulang ke rumah? Oh, ya ampun. Oh tidak, bukankah itu mobilnya Samir? Apa yang harus kulakukan ya? Aku ada ide. Oh Tuhan! Tuhan! Panggil polisi! Tolong, jangan panggil polisi. Aku kenal gadis ini. Aku akan membawanya pulang dan juga mengobatinya. Aku mohon jangan telepon polisi. Aku akan membawanya pulang. Bantu aku menggendongnya. Ayo, bantu. Ayo. Oh tidak. Begitu dia sadar kembali, dia tidak akan membiarkanku. Dia telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam padaku. Saat aku menginjak kakinya karena tidak sengaja, dia mengejar hidupku sejak saat itu. Ya Tuhan, hari ini dia tertabrak mobilku. Bagaimana jika dia mematahkan tulangku? Aku seharusnya tidak takut. Aku hanya mengantarnya pulang. Apapun yang terjadi. Aku sangat beruntung. Beberapa saat yang lalu aku sudah mempertimbangkan untuk berjalan sepanjang perjalanan. Sekarang aku mendapat tumpangan untuk pulang. Aku memasukkannya ke dalam mobil, tapi bagaimana cara mengeluarkannya? Kau dapat masalah. Biarkan aku lihat bagaimana cara mengeluarkanku dari sini. Ini akan menyenangkan. Aku tidak bisa mengangkatnya. Aku harus menariknya keluar. Harusnya aku menarik rambutnya. Tidak. Aku rasa aku akan menariknya dari kakinya. Oh tidak, dia ingin menarikku. Dasar payah. Kenapa tidak membangunkan aku? Aku kan masih bangun. Tidak. Gadis ini benar-benar gila. Begitu dia bangun, dia akan mendorongku ke depan mobil dan menabrakanku. Tidak, aku tidak bisa mengambil resiko sebesar itu. Aku punya ide. Aku akan menarik kakinya yang panjang dan membuatnya jatuh. Sehingga kepalanya terbentur dan dia kehilangan ingatannya. Aku akan menyingkirkannya selamanya. Dia akan lupa bahwa mobilku yang menabraknya. Tunggu. Kau ingin membenturkan kepalaku? Berani sekali kau ya. Bagaimana kau bisa memikirkannya? Kau pasti ingin menyakitiku kan? Jangan bohong. Itu kan yang kau rencanakan? Hah? Katakan, kau memang mencoba untuk menyakitiku. Tenang. Aku tidak mencoba ingin menyakitimu. Kau sebenarnya ingin menyakitiku karena kau berasumsi bahwa aku akan menamparmu di depan mobilmu dan menabrakmu. Benar itu kan? Kau takut padaku? Akuilah kalau kau takut. Apa kau sudah tidak waras? Beberapa waktu yang lalu kau berencana untuk menyakitiku. Aku ingin tertawa atas keburukanmu karena aku tahu semua ini sudah direncanakan. Kau sengaja datang di depan mobilku dan pura-pura tidak sadarkan diri. Dengar, aku tidak melakukannya dengan sengaja karena aku sedang tidak sadar.
Seorang gadis yang tidak sadarkan diri tidak pernah memegang dompetnya erat-erat. Dompetku. Dan mengedipkan matanya, ting 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 ting. Aku tahu tentang itu sejak awal. Kalau kau sudah tahu yang sebenarnya, apa kau pura-pura takut padaku? Sederhana. Aku ingin menakutimu. Aku ingin melihat reaksimu ketika aku mengatakan aku akan membenturkan kepalamu. Itu luar biasa. Apa kau berpikir aku akan menyakitimu di depan umum? Kelihatannya tidak begitu, tapi aku lebih pintar darimu. Ternyata kau ini tidak lebih pintar dariku. Karena tujuanku di balik aksi ini adalah tercapai. Lihat saja, kau benar-benar telah menghantar aku pulang. Jadi aku tidak perlu jauh-jauh berjalan kaki. Katakan padaku, trik siapa yang berhasil? Trikku. Jadi siapa yang pintar? Aku. Terserah. Dah. Au. Apa ini? Maaf, izinkan aku untuk membantumu ya. Dasar payah. Kalau aku bisa bergerak, aku tidak butuh bantuanmu. Oke, tunggu. Ini tersangkut. Bersabarlah. Ya, baiklah. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए Halo, sayang. Tidak, aku akan ke sana. Sampai jumpa. Lihat, lihat. Itu Karen Lutra. Iya benar, itu Karen. Karen, mau kemana? Ayo minta tangan Karen. Itu juga tangan di sini. Iya, tunggu dulu sebentar. Jangan lupa. Boleh aku minta pulpen? Kami melihatmu berlatih setiap hari. Aku tidak pernah perhatikan kalian. Bagaimana bisa? Kami memastikan kau tidak memperhatikan kami. Wow. Kau sangat tampan. Iya benar. Kau sangat tampan sekali. Kami sudah lama menunggumu di sini, Karen. Kau ini imut sekali. Oke, jadi tanda tangannya tidak aku mau pergi dulu. Tunggu. Bahkan kami juga sudah menunggumu. Mana penanya? Kau tahu, kami ingin sekali mendapat tanda tanganmu. Tolong berikan. Kau akan dapatkan kunci setelah kau tanda tangan. Oke, Kau belum selesai. Beri aku tanda tangan di sini juga. aku pikir itu terlihat lebih baik di tangan. Aku harus pergi, oke? Tunggu. Jangan. Boleh aku menciummu? Apa? Aku menginginkanmu, Karen. Tidak, tunggu dulu. Aku harus segera pergi. Aku harus pergi. Tunggu, Pak. Tunggu. Berhenti. Kenapa? Kenapa berhenti? Kau lihat, pria itu menggoda gadis-gadis di depan umum sekarang. Dia itu tidak tahu malu. Biarkan saja. Ayo pergi. Jangan dulu. Kak, aku mau ke sana dan melihat Untuk ada apa kau ke sana? Kita memiliki pekerjaan yang harus kita lakukan. Ayo pergi. Ayo. Jangan dulu. Kak, sepertinya Karen butuh bantuan. Kita harus segera menolongnya. Ayo, Kak. Cepat, tolong dia. Sristi, kau terlalu memikirkannya. Inilah yang dia suka. Dia ingin gadis-gadis mengejarnya. Dia penggoda besar. Itu meningkatkan egonya. Lihat betapa bahagianya dia. Apanya yang bahagia? Lihat wajahnya. Wajahnya seperti ketakutan. Karen butuh bantuan. Dia tidak nyaman. Angkat tanganmu. Lepaskan dia. Hei kalian berdua, pergilah dari sini. Siapa kau berani yang menghentikanku? Oh, jadi kalian tidak tahu siapa kami? Dengar ya, dia adalah istrinya Karen. Kapan dia menikah? Kami telah mengutipnya selama 5 bulan terakhir. Kami tidak pernah mendengar tentang pernikahannya. Kau belum mendengarnya, karena itu adalah pernikahan berdasarkan cinta. Mereka
tadinya memutuskan untuk kawin lari, tapi pasti nama baikmu akan tercemar. Dan untuk kalian semua, tolong biarkan Karan pergi karena istrinya ini sangat mencintai suaminya. Tidak, mustahil kami membiarkan dia pergi. Selain itu, bintang favorit kami bisa kami tahan hari ini. Dan kami bawa kunci mobilnya. Sudah cukup, jangan berani-berani menyentuh. Dia itu Karanku dan... Katakan. Karan? Jangan pernah berani menyentuh Karanku. Dia suamiku dan dia milikku. Tunggu dulu. Aku akan peringatkan pada kalian semua. Jangan macam-macam dengan kakakku. Ayo, kalau mau bertarung silakan. Tapi ada yang perlu kalian tahu. Kalau kakakku adalah juara judo dan karate. Dia punya sabuk hitam. Satu lagi, dia bukan hanya istrinya, tapi juga pengawal Karan. Kau tidak tahu berapa banyak kejuaraan yang sudah dia... Cukup. Kau tidak perlu memberitahu mereka. Biar aku yang menangani mereka. Jika ada gadis yang mencoba mencium Karanku dan menggodanya, maka aku akan memukul kalian. Dan jika ada gadis yang mencoba menyentuh Karanku dengan tangan kotornya, maka aku akan mematahkan tangannya. Karena aku punya sabuk hitam di judo dan karate. Jika kalian ragu, ayo, kalian bisa maju. Ayo lawan aku, ayo, kalian berani? Jangan maju dulu kalian. Aku pergi sebentar. Caprita, ini selamatkan suamimu. Ayo, siapa yang mau maju? Karena kalian perempuan, aku memberimu kesempatan satu lagi. Jika kalian tidak ingin dipukuli, ayo berikan kunci mobilnya dan kalian boleh pergi. Jika tidak, aku akan memukulmu dengan keras sehingga kau tidak akan bisa berjalan lagi. Ayo berikan kuncinya. Mana? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau membiarkan mereka pergi? Tunjukkan kalau kau hebat dalam karate dan juga judo. Cepat lakukan. Jika aku mengatakan sesuatu pada mereka, reputasiku akan dipertaruhkan. Karena aku adalah Karan Lutra. Cepat lakukan sesuatu. Ayo, usir mereka. Ayo, aku akan hitung sampai 5. 1, 2, Hei, berikan kuncinya. Berikan, cepat. Ayo pergi. Ayo, jaga suamimu baik-baik. Ayo pergi. Aku bisa dalam masalah kalau begini. Kenapa kau marah? Itu bagus, Sristi. Rencana yang luar biasa. Tapi kau membuat kesalahan. Kau menyebut wanita aneh ini sebagai istriku. Maafkan aku, Karan. Kau tidak tahu terima kasih. Aku menyelamatkanmu dari gadis-gadis itu. Bukannya berterima kasih padaku, kau malah memanggilku membosankan. Aku harus memanggilmu apa lagi? Kau... Kenapa? Kau tidak menunjukkan keterampilanmu. Kau hanya menyombongkan diri di depan mereka. Itu karena aku tidak bisa judo dan karate. Oh, itu artinya kau berbohong ya? Aku tidak berbohong, tapi Sristi yang berbohong. Sristi penyebab utamanya. Dan aku hanya mendukung apa yang dia katakan. Kau mendukung dia. Omong-omong kata Sristi, kau itu istriku. Apa kau mendukung perkataan itu? Sristi, aku sudah memberitahumu jangan membantahnya. Asal kau tahu saja, Caprita, aku melakukannya karena kau melarangku membantu Karan. Tidak, Sristi. Beginilah kakakmu. Dia suka bantu orang lain, tapi yang dia lakukan adalah memenuhi keinginannya dan kemudian mengklaim bahwa dia melakukannya. Dia tidak menerima fakta. Misalnya dia adalah penggemar terbesarku dan tergila di kota ini. Dia menyukai aku, tapi dia tidak mau mengakuinya. Itulah poin negatifnya. Benar? Hah? Sristi, kau... Aku sudah bosan mendengarkan pertengkaran kalian. Aku sudah capek sekali. Kalau masalah kalian sudah selesai, ayo Kak. Kita pergi sekarang. Waktu kita sudah terbuang. Selamat tinggal. Tolong kuncinya. Ini. Tidak bisa kau berterima kasih padaku. Karan Lutra tidak pernah berterima kasih pada siapapun. Aku akan segera membalas semua kebaikanmu ini. Apa kau mengerti, Nona Labu Pahit? Apa ini? Aduh. Kenapa kau panggil aku Labu Pahit? Karena kau pahit, tapi kau sangat membantu.
Kau baru saja menyelamatkan aku dari gerombolan gadis gila itu. Kau baru saja menyelamatkan aku. Dan ini pertama kalinya aku diselamatkan. Aku tidak tertarik untuk menyelamatkanmu. Sebenarnya aku melarang Kristi untuk membantumu, menyuruhnya untuk meninggalkanmu sendirian. Kau pasti menikmatinya. Kau seorang penggoda besar. Tapi kemudian aku melihat ekspresi ketakutan di wajahmu. Jadi aku datang untuk membantumu. Dan itu bukan untukmu. Itu untuk Risab. Karena aku tahu betapa dia peduli padamu. Aku pernah melihat ekspresi kekhawatiran di wajahnya karena kau terluka. Dan hari ini adalah hari pertunangannya. Jika sesuatu terjadi padamu, itu mungkin akan menunda pertunangan atau merusak suasana hatinya. Aku akan merasa sangat buruk. Ayo cepat, bersiap-siaplah dan datang ke aula Kumkum Bagya. Dan ya, jangan pernah membuat masalah dalam perjalanan ke rumah karena aku tidak akan ada untuk menyelamatkanmu lagi. Apa boleh aku masuk? Tidak biasanya kau mengetuk pintu. Kau akan menikah, kakak. Istrimu akan pindah ke sini. Jadi aku pikir aku harus belajar etika. Aku juga harus belajar sopan santun. Benar kan? Karena setelah pernikahanmu, aku harus mengetuk pintumu dulu. Aku membawa sesuatu yang istimewa untukmu. Apa ini? Lihat saja. Bagaimanapun juga ini hari pertunangan kakakku. Dia harus terlihat hebat, bukan? Adikku membawa hadiah untukku. Ternyata kau sudah dewasa. Oh ya, satu hal lagi. Kenapa kau mengambil langkah drastis dengan menikah tiba-tiba, Kak? Setelah menikah, apalagi yang akan kau lakukan? Siapa yang akan membangunkan aku di pagi hari dan mengantar aku untuk berlatih? Siapa yang akan menyuruhku melakukan ini dan itu? Siapa yang akan mendisiplinkanku, Kak? Ya, benarkah? Jadi aku mengomelimu. Kau harus bersyukur bisa dikendalikan. Bagaimana lagi kau akan berubah menjadi bintang? Aku menyarankanmu untuk menikah juga. Jika kau menikah, istrimu akan membangunkanmu dan mengantarmu untuk berlatih nanti. Dan dia juga akan membantumu menjadi bintang. Tidak, Kak. Aku tidak ingin menikah. Pernikahan itu adalah hal yang menakutkan, hampir seperti masuk penjara. Kau salah, Karan. Pasangan hidup yang baik itu selalu membuat hidup kita istimewa. Mereka mengantar hidup kita ke tingkat yang luar biasa. Mereka mengurus kebutuhan kita. Mereka menjadi teman yang bisa berbagi segalanya dalam hidup. Dan kau tahu, itu sangat indah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku juga tidak tahu hal seperti ini, Karan. Prita menjelaskannya padaku secara teknis. Dialah yang meyakinkan aku untuk menikah. Oh, Prita itu salah satu gadis yang tidak ingin aku nikahi. Apa? Kenapa begitu, Karan? Tunggu sebentar. Kau tidak ingin menikah karena Prita? Ya, tidak ada alasan khusus, tapi aku merasa takut padanya. Gadis-gadis biasanya baik dan rendah hati. Tapi bagaimana kalau mereka ternyata berbahaya seperti Prita itu? Hentikan omong kosong. Prita adalah gadis yang sangat baik. Sepertinya kau harus konsultasi dengan psikiater. Mungkin bisa mengubah pandanganmu. Pernahkah kau melihat sikap aslinya? Dia terus saja bicara seperti itu, Kak. Aku tidak tahan dengannya. Dia selalu bicara. Tenanglah. Tidak ada yang melakukan itu tanpa alasan. Dia wanita yang aneh. Dia benar-benar wanita yang aneh. Aku sangat khawatir. Kalau aku menikah dengan gadis seperti Prita, maka aku akan kebingungan setelah aku menikah nanti. Iya, Risab. Karan itu benar. Aku tidak tahu tentang Prita, tapi itu adalah perilaku umum para gadis. Mereka sangat manis dan imut dan perhatian sebelum menikah. Namun setelah menikah, mereka memulai pertengkaran tanpa sebab yang jelas. Dan dia akan membuatmu meminta maaf tidak peduli apa kau salah atau tidak. Ya. Contohnya kau memanggilnya wanita jangkung. Apa itu membuatmu merasa buruk, benar? Dia mengejekmu setelah menikah. Mengatakan dia menikahimu meskipun kau tidak pantas mendapatkannya. Dan dia bisa memanggilmu pendek. Atau seorang pria dan janggut. Dia bisa mengatakan bahwa kambing pun memiliki janggut yang lebih baik daripada kau. Ayolah. Karan, siapa yang bilang itu? Tidak. Maksudku itu, bagaimana kalau istriku membuat ejekan seperti itu setelah pernikahan kami? Itu akan sangat menyakitkan. Karan, tidak ada yang bilang seperti itu pada adikku. Karena adikku adalah pria paling tampan di dunia. Tentu saja, Risab. Saudara kita sangat tampan. Ibu terlihat sangat cantik. Terima kasih, sayang, karena aku ini ibumu. Ngomong-ngomong, ibu dengar semuanya. Ibu dengar semua pendapat negatif kalian tentang wanita. Dan ibu merasa buruk mendengarnya. Biar ibu beritahu ya, kalian sungguh keliru. Itu anggapan yang salah. Wanita tidak seperti itu. Risab, kau tidak memperhatikan apapun yang mereka katakan. Wanita itu sangat manis,
Saat mereka mencintai seseorang, mereka mencintai dengan sepenuh hati mereka. Mereka tidak akan segan mengorbankan apapun untuk suaminya. Mereka tidak ingin bertengkar dan mereka berusaha keras untuk membuat suami mereka bahagia. Oh iya, apa kalian memperhatikan? Sejak Rishabh setuju untuk menikah, dia tampak sangat bahagia. Bu, aku ingin menikah dengan Prita. Rishabh, kau tidak memperhatikan yang mereka katakan ya? Kalau mereka bisa, mereka tidak akan pernah membiarkan pertunangan ini terjadi. Pria ini tidak tahu apa-apa tentang nilai seorang istri. Para wanita sangat manis dan imut. Dan wanita adalah bagian yang sangat penting dalam hidup seseorang, sayangku. Dan kalian berdua, ibu yakin kalian memikirkan gadis-gadis yang membuat kalian merinding tentang pernikahan. Aku yakin kalau kalian berpikir kalian akan menemukan kualitas yang baik pada gadis-gadis itu. Samir? Kau pikirkan sesuatu? Tidak. Sama? Tidak ada apa-apa? Tidak. Kau ini ya. Ibu. Kau tidak pernah melihat kualitas yang baik pada siapapun. Kau hanya menggoda gadis-gadis itu. Samir, ayo pergi sekarang. Atau ibu akan mulai menasihati kita. Menikahlah sayangku, gadis yang sangat manis. Ayo pergi. Hari ini aku tidak akan mengampuni kalian. Samir, Karan. Apa? Aku bisa lihat ini aula pernikahan, tapi apa istimewanya? Ibu, Aku hanya bercanda. Begitu aku melangkah ke aula ini, aku terpesona dengan dekorasinya. Aku merasa sangat puas. Ini sangat indah. Ini sangat luar biasa. Sristi, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Aku merasa seolah ada di lokasi syuting. Kau mengubah aula kumkum bahagia yang kecil jadi kastil yang besar. Aku belum pernah melihat kumkum bahagia didekorasi begitu indah. Terima kasih banyak, Nenek. Apa ini? Wah, cantik. Desainnya bagus. Lihat warna permadaninya. Nenek, Kak Prita yang mendekorasi sudut itu. Area pertunangan dan dekorasi eksterior ditangani oleh Kak Prita. Oh, wah, Prita. Kau menghiasnya dengan indah. Tunggu sebentar, Nenek. Ibu yang harus mendapat pujian atas dekorasi area itu. Oh, tidak. Ya, ibu yang menasihati aku tentang kombinasi warna dan segalanya tentang mendekorasinya. Itu semua ide ibu. Semua pujian diberikan kepada ibu. Tidak, Prita. Semua pujian diberikan pada kita. Kita lakukan semua bersama. Kau tidak perlu memberiku pujian. Sarla, aku sangat terkesan. Tahukah kau bagaimana semua ini bisa terjadi? Ini semua karena cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kekuatan. Segalanya menjadi mungkin. Ini untuk kalian semua. Kalian dengar? Jangan katakan padaku, Nek. Tapi pada menantumu yang tercinta itu, dia selalu saja memarahiku. Kau dengar itu, Ibu? Dia selalu saja mengeluh. Aku akan berhenti kalau kau tidak memarahiku lagi. Sejak aku datang ke rumah itu, selalu saja aku dimarahi. Memangnya apa salahku? Beritahu dia, Nek. Tunggu sebentar, Sristi. Itu tidak benar. Kau juga selalu cari-cari alasan. Kau juga sering berdebat dengannya. Terkadang, kau juga harus belajar untuk mengalah. Tidak perlu berdebat sepanjang waktu. Benar. Dengarkan nasihat kakakmu. Setidaknya kau harus dengarkan nasihatnya, Sristi. Ibu, kau juga sama saja. Dia masih muda dan belum dewasa. Tetapi kau adalah orang tua dan kau bijaksana terkadang. Kau harus mengalah juga, Bu. Konflik juga bisa diselesaikan dengan damai, kan? Sekarang kalian berjabat tangan. Dia akan jabat tangannya lebih dulu. Ya Tuhan, apa kau lihat itu? Mereka benar-benar mirip. Mereka persis sama. Tak satu pun dari mereka akan mengakui kesalahan mereka. Tapi izinkan aku untuk memberitahumu bahwa mereka tidak akan lama-lama kesal dengan satu sama lain. Karena mereka saling mencintai. Mereka saling mencintai, tapi punya ego yang sangat besar. Dari situlah semuanya jadi salah. Kalau begitu, kita lupakan saja semuanya. Dan kita bisa berpelukan. Ayo. Bagaimana dengan aku? Sini, Nek. Hari ini kekhawatiran terbesarku telah terpecahkan. Aku tahu, selama Prita bersamamu, kau dan Sristi tidak akan punya konflik satu sama lain. Itu benar, Nek. Hei,
Ada air mata di matamu. Tidak, aku tahu. Kau menangis karena terpaksa memelukku, kan? Kau lihat itu, Kak? Kau lihat? Aku benar, kan? Ini ratu dramanya. Ayo cepat, prosesinya akan segera dimulai. Tenang saja. Ini pertunangan bukan pernikahan. Maksudku, para tamu sudah datang, ayo. Dia bergabungan dengan pergilah mereka bersamanya. di sana. Kau nyalakan lilinnya pastikan ya. nyalakan lilinnya ya. Hei, sebelah sana. Jangan lupa dirapikan ya. Iya, baik. Ayo pergi ke dapur dan beritahu dia, Bu. Maaf ya. Maaf sekali. Kami minta Kami maaf. terlambat. Maafkan ya. Kau mau pergi Ayo, kemana? Mari kita tunggu Risa. Mobilnya di belakang kita tadi. Kenapa dia belum datang? Risap belum sampai? Belum. Bagus. Apa kau merasa senang karena Risap tidak ada di sini? Tentu aku senang Sami, Risap dan aku bertaruh siapa yang akan datang duluan. Ternyata dia belum datang kan? Oh ya Karan, aku juga bagian dari taruhan. Ya benar. Risap menyuruh Kritika duduk di mobilku agar tidak curang dan mengambil jalan pintas. Aku tidak curang dan aku akhirnya menang. Wow. Tolong beritahu Risap bahwa aku yang menang. Dia selalu ingin selalu bersenang-senang. Kalian masuk dulu. Kami akan menunggu Risa. Mari kita Iya, tunggu kau Risa. benar. Ayo masuk. cepat kita pergi. Jika kita tidak melakukan sesuatu, Risap akan semakin dekat dengan Prita. Dia tidak akan jadi menikah denganku. Setelah itu, Prita akan menang. Aku yang kalah. Ya Tuhan, aku rasa Prita akan memenangkan semua ini. Dia akan membuat semua orang terkesan. Tidak boleh. Aku harus melakukan sesuatu agar dia tidak bisa memanfaatkan keberuntungannya. Aku harus melakukan sesuatu yang bisa merusak upacara pertunangan ini.